zakat di Indonesia sudah dilaksanakan sejak zaman penjajahan Belanda. Pada tanggal 15 Juli 1968, pemerintah melalui Menteri Agama mengeluarkan Peraturan Nomor 4 dan Nomor 5 tahun 1968. Peraturan pemerintah diawali dengan kunjungan 11 ulama nasional. Dari hasil kunjungan ulama ini, Presiden lalu mengeluarkan surat edaran untuk menyusun suatu peraturan untuk mengatur pengelolaan zakat di Indonesia. Merujuk dengan adanya suatu edaran dari Presiden, maka pemerintah Provinsi Jawa Timur membentuk suatu organisasi pengelola zakat tingkat provinsi. Badan Amil Zakat, Infak, dan Sodako Provinsi Jawa Timur terbentuk melalui surat keputusan Gubernur Jawa Timur pada tanggal 13 Februari 1992 dan telah dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Jawa Timur pada tanggal 3 Juli 1992 yang bertempat di Islamic Center Surabaya. Pengukuhan tersebut menjadi awal mula Badan Amil Zakat, Infak, dan Sodako Provinsi Jawa Timur. Dan pada tahun 2011, keberadaan Basis Jawa Timur berganti menjadi Basnas Jawa Timur. Basnas Jatim memiliki visi yaitu dengan menjadi lembaga pengelola zakat, infak, sodako yang amanah dan profesional. Untuk mencapai visi tersebut, Basnas Jatim memiliki 3 misi yaitu 1. Mengoptimalkan pengumpulan zakat, infak, dan sodako dengan selalu melakukan inovasi dalam memberikan penerangan dan pencerahan kepada umat. 2. Memaksimalkan penyaluran dan pendistribusian zakat, infak, dan sodako menuju kesejahteraan umat, serta selalu berupaya memberdayakan mustahik zakat menjadi muzaki. 3. Selalu menjunjung tinggi dan berpedoman pada syariat Islam dalam mengimplementasikan pengumpulan dan pendistribusian zakat, infak, dan sodako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdussalam Nawawi, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Jawa Timur, disingkat Basnas. Basnas adalah lembaga pemerintah yang bersifat non-struktural dan bersifat mandiri yang diberi tugas oleh pemerintah untuk mengelola zakat, yaitu menghimpun zakat, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat kepada para mustahik zakat yang sudah ditentukan di dalam syariat Islam. Karena itu, kepada masyarakat saya mengharap agar zakat kita tertunaikan menurut apa yang diatur oleh syariat. Silakan zakat Anda dibayar, diserahkan kepada amil zakat yang syar'i, yang dibentuk dan diizinkan oleh pemerintah. Mudah-mudahan zakat yang kita bayarkan sampai kepada mustahik secara lebih luas sesuai dengan yang diatur oleh syariat, sehingga zakat kita sah dan membawa manfaat untuk para mustahik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk susunan organisasi Basnas Jatim, di dalamnya terdapat 4 bidang yang terdiri atas: pertama, bidang pengumpulan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat, di mana bidang pengumpulan menyelenggarakan fungsi 1. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzaki, 2. Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat, 3. Pelaksanaan pelayanan muzaki. Dan berikut penjelasan salah satu muzaki terkait dengan Basnas Jatim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Anissa dari Surabaya. Kira-kira saya sudah menjadi muzaki di Basnas kurang lebih ya mungkin sekitar 3 tahun. Jadi Basnas itu saya tahu dari media massa. Alasan saya menjadi muzaki di Basnas, yang paling utama saya ingin menyalurkan zakat ya, terutama zakat mal ya, itu melalui Badan Amil Zakat Nasional ini yang sudah berbadan hukum. Jadi bisa lebih terpercaya ya, semoga lebih amanah. Saran untuk Basnas ke depan, mudah-mudahan sosialisasi Basnas itu tambah sporadis, jadi artinya tambah
luas ke mana-mana, jadi terutama ke instansi-instansi pemerintah, instansi-instansi swasta, untuk juga pengusaha-pengusaha yang mungkin menengah sampai mulai dari kecil, menengah sampai yang atas, supaya mereka tambah banyak yang paham tentang zakat mal, terutama lewat Basnas. Kedua, bidang pendistribusian punya tugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian zakat, di mana menyelenggarakan fungsi yang pertama, pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian zakat, 2. Koordinasi pelaksanaan pendistribusian zakat, dan 3. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahik. Ketiga, bidang perencanaan keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan keuangan dan mana menyelenggarakan fungsi 1. Pelaksanaan pengelolaan keuangan, 2. Penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja, 3. Pelaksanaan sistem akuntansi. Dan yang keempat, bidang administrasi sumber daya manusia dan umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan amil, administrasi perkantoran, komunikasi umum, dan pemberian rekomendasi, di mana menyelenggarakan fungsi 1. Pelaksanaan pengembangan amil, 2. Pelaksanaan administrasi perkantoran Basnas, 3. Penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat. Selain itu, Basnas Jatim juga memiliki program-program penyaluran zakat. Terdapat 5 program yang dikelola oleh Basnas Jatim. Yang pertama yaitu Jatim Makmur, merupakan program Basnas Jatim yang bertujuan untuk membantu mustahik yang membutuhkan bantuan modal untuk usaha. Tak hanya bantuan modal saja, melainkan juga bantuan alat kerja kepada mustahik untuk mulai mengembangkan usaha. Kedua, Jatim Cerdas, merupakan program Basnas Jatim yang bertujuan untuk membantu dalam hal pendidikan. Salah satunya, bantuan beasiswa satu keluarga satu sarjana, bantuan beasiswa SMU sederajat, bantuan biaya prasarana sekolah bagi siswa SD dan SMP dari keluarga duafa. Ketiga, Jatim Sehat, merupakan suatu program yang mewakili Basnas Jatim dalam pelayanan kesehatan secara terpadu kepada seluruh mustahik. Pelayanan tersebut berupa pengobatan gratis dan khitan massal, klinik bagi kaum duafa, layanan ambulan gratis, dan Jamkesmas. Bantuan itu diberikan untuk penguatan layanan pasien duafa yang tidak termasuk dalam layanan Jamkesmas dan Jamkesda. Keempat, Jatim Takwa, salah satu dari program Basnas Jatim yang bertujuan untuk memberikan sosialisasi mengenai zakat kepada masyarakat. Berikut beberapa program dari Jatim Takwa yaitu Dai Zakat, Khidmah Masjid, Training dan Motivasi, Dai Kampung Rawan Akidah. Dan yang kelima, Jatim Peduli, merupakan program Basnas yang paling dominan di antara program lainnya. Salah satunya adalah santunan berupa uang tunai kepada fakir yang tidak mampu bekerja dan menggantungkan hidup pada bantuan tetangga. Tak hanya itu saja, terdapat pula program perbaikan rumah tinggal dan bantuan bencana alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurjana, usia 56 tahun, dan saya dengan anak saya Aca, usia 16 tahun. Anak saya ini menderita Down syndrome atau berkebutuhan khusus. Awal saya mendapat bantuan dari Basnas tahun 2014, kurang lebih tahun 2014. Saya mengajukan bantuan untuk modal usaha gorengan. Bantuan tersebut berupa uang sebesar 400.000 untuk biaya pengobatan dan kebutuhan hidup sehari-hari. Ya, mudah-mudahan Basnas lebih peduli dengan orang-orang seperti kami, karena masih banyak orang-orang seperti kami yang membutuhkan bantuan dari Basnas dan dari pihak-pihak pemerintah lainnya. Tayangan tadi merupakan salah satu mustahik yang mendapatkan bantuan dari Basnas.